Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hal. Pengertian hal. Hal-halu huwa ismun yudkaru li bayani hay'atil fa'il awil maf'uli bihi hina wuqu'ihi. Hal adalah isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika terjadinya sesuatu perbuatan. Contohnya, Ja'a Muhammadun rakiban. Di sini Ja'a sebagai fi'il, Muhammadun sebagai fa'il, rakiban sebagai hal. Muhammadun selain sebagai fa'il, dia juga sebagai shahidul hal yang membutuhkan penjelasan keadaan dari hal. Misalkan seperti contoh di atas, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Nah, telah datangnya itu dalam keadaan seperti apa? Maka di situ perlu ditambahkan penjelasan keadaan atau hal, sehingga ditambahkan kata rokiban yang menjadi artinya telah datang Muhammad sambil berkendaraan, sehingga kalimat tersebut menjadi lebih sempurna. Contoh lainnya, Hadorol doifu rokiban. Hadoro sebagai fi'il, ad-doifu sebagai fa'il, rokiban sebagai hal. Sama seperti contoh yang di atas, ad-doifu ini selain sebagai fa'il, dia juga sebagai shahidul hal. Contoh yang lainnya juga, Ja'a Aliyun yamshi. Ja'a sebagai fi'il, Aliyun sebagai fa'il, dan yamshi sebagai hal. Selanjutnya adalah pembagian hal. Yang pertama adalah mufrad. Hal mufrad adalah hal yang terdiri dari kalimat tunggal, baik musanna atau jamak. Contohnya adalah yang seperti di bawah ini. Contoh yang pertama adalah contoh kalimat tunggal. Sholal waladu jalisan. Anak itu sholat sambil duduk. Contoh yang kedua adalah contoh musanna. Sholal waladani jalisaina. Kedua anak itu sholat sambil duduk. Dan contoh yang ketiga adalah contoh jamak. Sholal auladu jalisina. Anak-anak itu sholat sambil duduk. Pembagian hal yang kedua adalah murakkab. Hal murakkab adalah hal yang terdiri dari jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Contoh di sini termasuk adalah contoh dari jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il. Ja'al waladu yabki. Anak itu datang sambil menangis. Ja'a Aliyun yamshi. Ali datang dengan jalan kaki. La tashrob wa anta qa'imun. Janganlah minum sambil berdiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah hal. Kaidah yang pertama adalah setiap jumlah yang terdapat setelah isim nakirah adalah sifat. Contohnya, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Kaidah yang kedua adalah setiap jumlah yang terdapat setelah isim ma'rifat adalah hal. Contohnya, ja'al waladu yabki. Anak itu datang sambil menangis. Nah, inti yang dimaksud dari kedua kaidah ini adalah di mana hal harus merupakan isim nakirah, sedangkan shahibul hal harus merupakan dari isim ma'rifat. Nah, kalau dalam satu kalimat tersebut
terdapat isim nakirah kedua-duanya atau isim marifat kedua-duanya, maka termasuk kepada sifat, bukan kepada hal. Karena hal seharusnya sahibul halnya marifat dan halnya nakirah. Ketentuan-ketentuan hal. 1. Hal selamanya harus mansub karena termasuk mansubatul asma. 2. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il dan isim maf'ul atau bisa juga berupa fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, mubtada dan mudhof ilaih. Hal biasanya diterjemahkan dengan arti sambil atau dalam keadaan. Seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan, Ja'a Muhammadun Rakiban. Telah datang Muhammad dengan berkendara. 4. Hal harus menjelaskan sahibul hal. Sedangkan sahibul hal ialah yang membutuhkan penjelasan dari hal. 5. Jika hal dan sahibul hal nakiro dengan tanda tanwin, maka itu bukan hal, tetapi adalah sifat. 6. Hal mesti mengikuti sahibul halnya. Jika sahib halnya mufrad, maka halnya pun harus mufrad. Jika sahib halnya jamak, maka halnya pun harus jamak. Jika sahibul halnya musanna, maka halnya pun harus musanna. Alhamdulillah, materi tentang hal sudah selesai kami jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.